Proses implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Ibu, akan saya jawab ya Bu ya pertanyaannya tentang bagaimana cara saya untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalnya saya, sepemahaman saya, kurikulum Merdeka itu memang difokuskan untuk mengenal karakteristik anak masing-masing gitu. Jadi kita guru tidak boleh menyeragamkan anak-anak. Kita harus tahu nih anak ini kemampuannya apa, anak ini bisanya apa gitu. Jadi kita di awal memang harus ada asesmen formatif namanya Ibu. Itu kita mengimplementasikannya seperti itu. Kita tes dulu nih anak-anak agar kita tahu anak-anak ini pencapaiannya di materi-materi sebelumnya itu seperti apa. Baru kita lanjut ke pembelajaran, dan setelah pembelajaran ada lagi namanya asesmen sumatif Ibu. Terus di kurikulum Merdeka juga kita banyak kegiatan-kegiatan, praktik-praktik yang lain yang tentunya akan menyenangkan gitu Bu, untuk anak-anak. Itu Bu, proses implementasi yang saya lakukan di kelas 4 ini. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ibu sebagai guru kurikulum Merdeka? Baik Ibu ya, hambatan-hambatan yang saya rasakan gitu selama saya sudah melakukan kurikulum Merdeka ini, yang pertama tentunya sarana prasarana itu memang kita perlu ekstra lagi tuh untuk memadai sarana dan prasarana itu. Terus kemudian waktu ya Bu ya, waktu pembelajaran memang kita perlu banget banyak waktu untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu sendiri. Terus sama yang terakhir, motivasi anak ya Bu, minat anak-anak terhadap pembelajaran itu kita harus tahu nih, kita harus meningkatkan motivasi anak-anak untuk semangat belajarnya. Itu sih Bu hambatan-hambatan yang saya rasakan selama saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ketika menghadapi hambatan dalam kurikulum Merdeka, bagaimana solusi yang diterapkan oleh Ibu di dalam kelas atau di dalam pembelajaran? Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah saya paparkan tadi, yang pertama mengenai sarana dan prasarana, berarti saya harus lebih kreatif lagi nih, gimana cara saya untuk mencari atau membuat sarana prasarana yang mudah gitu, mudah untuk anak-anak, mudah untuk kita juga praktekkan ke anak-anak gitu. Nggak harus semuanya digital, tapi kita bisa membuatnya atau media-media aja seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya untuk minat atau motivasi anak, kita bisa di salah pembelajaran itu biar nggak monoton, kita kasih nih ice breaking atau kasih semangat untuk peserta didik. Seperti itu solusinya. Kalau yang saya lakukan, saya terapkan di kelas 4 di kurikulum Merdeka. Baik, Ibu akan tanya kepada Ananda Aisyah Nur Hasana, Ananda Khadijah, dan Ananda Alvera Damayanti sebagai perwakilan kelas. Bagaimana menurut anak-anak Ibu proses implementasi kurikulum Merdeka yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran? Menurut pendapat saya, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan, yaitu 1. Asesmen diagnostik, 2. Perencanaan, 3. Pembelajaran. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan kurikulum Merdeka? Kurangnya pemahaman tentang kurikulum tersebut dan kesulitan untuk mengaplikasikan metode pembelajaran kreatif dan inovatif. Menurut pendapat anak-anak Ibu, bagaimana solusi yang bisa diterapkan saat mengalami hambatan
dalam kurikulum merdeka? Kita harus mau berusaha dan terus belajar dengan kreativitas kita.